Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marisna, NIM 17 10 12 53 20 210, nomor absen 44, dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya ingin menjelaskan skenario pembelajaran luring atau luar jaringan untuk mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran. Di sini saya mengambil siswa SD kelas 5 semester 1, tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan, dan pembelajaran 3. Nah, durasi pertemuannya di sini 1 kali pertemuan. Mata pembelajaran yang ingin saya ambil di pembelajaran 3 ini yaitu tentang mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, pada mata pelajaran IPS, materinya itu tentang teks mengenai menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, dan materi pembelajaran pada Bahasa Indonesia yaitu tentang teks bacaan berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah, dan materi pembelajaran PPKN yaitu tentang teks kegiatan yang dilakukan pemulung. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tersebut tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Dan yang ketiga, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, yang terakhir, dengan membaca teks, bacaan, menyimak penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Sekarang Ibu tanya, siapa yang ingin memimpin doa kita pada hari ini? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Kalau Ibu? Alhamdulillah, Ibu pun juga baik-baik saja. Nah, apa kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah kenyang. Kalau Ibu? Ibu juga sudah. Nah, sekarang ayo kita absen. Nomor urut 1. Ada, Bu. Hari ini untuk siswa dan siswinya lengkap semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang agar lebih semangat lagi kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, ayo kita menyanyikan lagu wajib kita yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, bagus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih pada kalian, apa sampul buku kita pada hari ini? Nah, siapa yang tahu, angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sampul buku kita hari ini tentang anak SD yang sedang belajar, Bu. Ya, bagus. Mari tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi, judul buku kita pada hari ini apa, anak-anak? Saya, Bu, tahu. Silahkan. Judul buku kita hari ini tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, bagus. Ayo beri tepuk tangan lagi untuk teman kita. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran ketiga, subtema 2. Subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu, masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah dimanapun. Nah, berikut penyajian upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Nah, di teks bacaan di buku kalian, lihat di buku kalian masing-masing. Nah, di sana ada tentang kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca dulu dalam hati, jangan ada suara. Setelah selesai, silahkan
Baca. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, bagus. Sekarang Ibu jelaskan dulu. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, di sini ada bacanya tentang agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau biasa disingkat dengan GPS. Nah, Lurah Babakan Pasar ini yang bernama Rokib Al-Hudri menyatakan gerakan pungut sampah ini merupakan program pemerintah kota atau biasa disingkat Pemkot Bogor pada tahun 2016. Nah, program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau per orang, tapi tanggung jawab bersama. Itu yang dijelaskan oleh pemerintah kota tadi. Nah, sekarang Rokib tadi berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Nah, itu yang dikatakan Rokib Al-Hudri. Apa kalian mengerti, anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, bagus. Sekarang Ibu ingin memberikan tes pada kalian. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, pada pertanyaan ini kalian bisa menjawabnya. Yang pertama, di mana lokasi daerah pada berita berikut. Jawab semua jawaban yang ada di sini ada di teks bacaan kalian. Silahkan jawab. Iya, Bu. Kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan ke meja Ibu. Sudah selesai, anak-anak? Belum, Bu. Oh, Sudah selesai, Bu. ya, bagus. Nah, sekarang kita memasuki lagi pembelajaran selanjutnya. Nah, silahkan kalian lihat di buku paket kalian masing-masing. Di sana ada gambar apa? Pemulung sampah. Pemulung sampah, Bu. Nah, iya. Nah, di sini apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, diskusikan dalam kelompokmu lalu sampaikan hasilnya ke depan kelompok-kelompok lain. Nah, silahkan kalian berkelompok. Cara berkelompoknya kalian hitung 1 sampai 4. Yang mana yang dapat nomor sama itu berarti kelompok 1, dan mana yang dapat nomor 2 itu kelompok 2. Silahkan mulai berhitung. 1, 2, 3. 4. Nah, sudah selesai. Silahkan berkumpul masing-masing. Nah, sekarang kalian baca tentang sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatannya sehari-hari adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Siapa yang tahu itu? Saya, Bu. Apa? Pemulung, Bu. Nah, anak-anak, Ibu jelaskan dulu ya. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Nah, tahukah kalian ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Siapa yang tahu itu disebut? Saya, Bu. Silakan. Pemulung, Bu. Nah, bagus. Para pemulung itu mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lainnya yang dapat diolah kembali. Nah, benda-benda itu tuh disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, silahkan kalian lihat pada buku kalian. Di situ ada apa yang bisa diolah kembali itu, misalkan kayak Botol plastik. botol plastik bisa diolah menjadi pot bunga,
Dan plastik bekas makanan itu bisa diolah menjadi tas yang kerajinannya bisa dijual kembali dengan harga yang cukup mahal. Nah, di sini ada juga botol plastik itu bisa dibuat menjadi lampu. Nah, di buku ini ada juga drum bekas. Nah, drum bekas ini bisa diolah menjadi tempat duduk yang nyaman. Nah, apa kalian mengerti? Mengerti, Bu. Nah, iya, bagus. Sekarang Ibu jelaskan lagi tentang sebelumnya kalian lihat dulu di buku teks kalian tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, baca dulu, silahkan kalian baca dulu anak-anak. Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, bagus. Sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Di teks bacaan ini tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Nah, biasa disebut manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Keterlibatan orang lain itu dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi ini orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Ibaratkan kayak kita memberikan jasa kita kepada orang lain. Nah, itu disebut produksi. Selanjutnya, barang hasil produksi yang kita olah tadi akan disalurkan kepada konsumen. Nah, konsumen ini bisa disebut masyarakat. Kayak kita membeli itu, nah, kita itu disebut apa tadi? Konsumen. Bagus. Nah, pada kegiatan penyaluran barang tersebut disebut distributor. Nah, distributor akan memperoleh keuntungan. Contohnya adalah agen, pedagang besar, atau pedagang eceran seperti yang di toko-toko itu. Nah, itu biasa disebut distributor. Nah, konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Nah, ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya bahaslah bersama teman-teman dan gurumu di kelas. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan. Nah, menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi sebagai makhluk sosial. Misalnya di sini, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Ibaratkan manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus ketergantungan dengan manusia lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Nah, dengan etika moral ini manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Nah, jadi anak-anak, kalian itu tidak boleh menghina pekerjaan orang lain. Misalkan orang lain itu sebagai pemulung, kalian tidak boleh menghinanya, karena kalau tidak ada pemulung, mungkin sampah-sampah akan berserakan. Sampah tidak ada yang mengangkut. Jadi kita harus menghargai setiap kegiatan usaha ekonomi orang lain itu. Nah, coba kalian amati pakaian kalian yang sedang kalian pakai. Nah, pakaian kita ini melalui proses produksi. Nah, proses ini menghasilkan pakaian yang dalam pembuatan pakaian ini membutuhkan waktu yang lama. Nah,
Awalnya kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Nah, terus bahan baku benang tersebut berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan dari perusahaan pemintalan benang. Nah, bahan baku benang ini berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Nah, untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu, kemudian benang itu ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Nah, begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat pada proses produksi ini. Nah, di situ tuh ada petani kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, jadi setiap orang-orang itu mempunyai perannya masing-masing dalam kegiatan ekonomi ini. Apa kalian mengerti, anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, bagus. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini, silahkan angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, itu kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain, artinya sekecil apapun usaha itu harus kita hargai, seperti pemulung, ya kan, Bu? Sampai di situ aja, Bu. Ya, bagus. Nah, silakan tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu agar lebih jelasnya lagi, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, benar kata teman kita tadi, kita tuh harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain sekecil apapun itu. Misalkan kayak pemulung. Nah, kita itu tidak boleh menghina pemulung, karena kalau tidak ada pemulung, masalah sampah tidak akan beres. Nah, siapa yang akan memungut sampah kalau tidak pemulung? Jadi kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, kegiatan usaha ekonomi orang lain ini memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan. Nah, pelaku kegiatan usaha ekonomi ini misalkan ada 3, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, mungkin itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Sekarang agar lebih semangat lagi, ayo kita bernyanyi lagu daerah kita yang berjudul Ampar-ampar Pisang. Nah kan, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Ya, tepuk tangan. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan sama Ibu Guru bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian pelajari pembelajaran 4 yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, pelajari dulu ya anak-anak, Iya, Bu. supaya kalian lebih bisa menjawab pertanyaan dan nilainya akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat kemudian harinya, dan ilmu yang Ibu berikan dapat kalian gunakan di masyarakat. Nah, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.